Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam doa pagi online GKI Samanhudi tanggal 30 Agustus 2022. Sebelum kita mengisi hari yang Tuhan anugerahkan dengan berbagai aktivitas, mari kita bersama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih dalam anugerah dan kebaikan Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dan kami bersyukur ketika pagi ini kami dapat song-song kembali dan kami hendak isi dengan berbagai aktivitas. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami juga boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini juga menjadi dasar di dalam setiap aktivitas kami. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 58 dan saya akan membacakan untuk kita semua demikian. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Jangan Memusnahkan, Miktam dari Daud. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan, tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir, orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan, pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular, mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah, atau suara pembaca mantra yang pandai. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi geligi singa-singa muda, ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir, seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri, telah dilandanya baik yang hidup, segar maupun yang hangus. Orang benar itu akan bersukacita, sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar, sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, demikian firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan dari Mazmur 58 adalah ungkapan dari Daud di mana ia memberikan atau menyatakan sebuah pertanyaan yang juga sekaligus sebuah kritik bagi para penguasa. Waktu itu terdapat bahwa kejahatan telah merajalela. Para penguasa berlaku atau bertindak tidak adil dan tidak jujur. Juga hati mereka dipenuhi dengan kejahatan. Mereka menyalahgunakan dan menyelewengkan kekuasaan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Akibatnya, saudara-saudara, yang dihasilkan bukan kesejahteraan bagi masyarakat, tetapi penindasan, kekerasan, dan tipu daya. Disinilah kemudian pemazmur menggambarkan mereka itu seperti bisa ular. Dalam ayat 5 sampai dengan 6 dikatakan seperti ular tedung tuli. Karena hati nurani dan akal sehat mereka telah mati dan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Namun di balik semua itu, saudara-saudara, pemazmur yakin bahwa Allah akan menegakkan keadilannya dan menjatuhkan penghakimannya atas kejahatan orang-orang fasik. Ada 6 gambaran yang dinyatakan oleh pemazmur tentang penghakiman Allah atas kefasikan mereka. Di antaranya, saudara-saudara, gigi mereka akan hancur dan patah. Ini menunjukkan kepada kekuasaan yang mereka miliki akan menjadi rontok dan akan menjadi hancur, akan menjadi hilang lenyap, seperti air yang mengalir, seperti rumput yang layu, seperti siput yang berlendir, seperti guguran perempuan,
dan mereka akan merasakan api semak duri. Gambaran tersebut, saudara, menunjukkan bahwa penghakiman Allah itu tidak kenal ampun. Saat penghakiman Allah datang, maka tidak ada lagi yang tersisa dari mereka. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang benar. Bahwa segala jerih lelah orang-orang benar yang hidupnya di dalam kebenaran Allah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pahala. Segala penderitaan mereka akan berakhir karena keadilan Allah telah ditegakkan. Martabat orang benar akan dipulihkan Allah. Maka di dalam ayat 11 dan 12, saudara, pemazmur menghendaki agar orang benar selalu bersukacita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, seorang pemimpin, ya, kalau kita berbicara tentang seorang pemimpin, maka saudara-saudara, seorang pemimpin itu mempunyai hak sekaligus kewajiban. Tetapi apa yang terjadi? Kebanyakan pemimpin itu lebih banyak menuntut haknya daripada melakukan kewajibannya. Maka yang terjadi adalah pemimpin itu bertindak sewenang-wenang dan berperilaku tidak adil. Kalau kita membaca misalnya seperti yang dikatakan di dalam Injil Matius 20 ayat 25 sampai dengan 28, Tuhan Yesus di sana berbicara tentang kepemimpinan, berbicara tentang seorang pemimpin. Bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang bersedia melayani orang lain, yang bersedia melayani orang yang dilayaninya. Berarti saudara-saudara, seorang pemimpin adalah orang yang memperhatikan keperluan orang yang ia pimpin. Pemimpin yang baik bukan hanya menuntut perintahnya itu diikuti, tetapi pemimpin yang baik juga harus bersikap adil dan tidak sewenang-wenang. Tidak seperti yang dikritik oleh pemazmur Daud di dalam Mazmur 58, yaitu pemimpin yang jahat, yang penuh dengan kekerasan, di mana mereka menjadi penindas bukan menjadi pelindung, yang membuat orang yang dipimpinnya sengsara. Saudara-saudara, pemimpin bukan hanya berlaku di dalam sistem kerajaan maupun sistem pemerintahan. Pemimpin juga bisa berarti di dalam lingkup yang lebih kecil. Misalnya, saudara, ketika kita dipercaya untuk menjadi pemimpin perusahaan, atau mungkin juga menjadi pemimpin organisasi, pemimpin di dalam kehidupan bergereja, bahkan kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah yang Tuhan beri kepercayaan untuk memimpin dan mengelola sekolah, bahkan yang lingkupnya lebih kecil sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai kepala keluarga, saudara-saudara, maka kita pun harus menjadi seorang pemimpin yang melayani. Saat kita dipercaya untuk menjadi pemimpin di dalam lingkup apapun, saudara, ingatlah bahwa Tuhan Yesus menghendaki agar kita menjadi pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang bersikap sewenang-wenang, yang sok berkuasa karena merasa berkuasa. Ingatlah bahwa pemimpin yang sesungguhnya adalah Allah. Maka kita harus mempertanggungjawabkan segala kepemimpinan kita, segala kepercayaan yang diberikan kepada kita untuk menjadi seorang pemimpin dengan cara ataupun sikap kita sebagai seorang pemimpin yang baik, yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, kalau kita menjadi pemimpin yang bijaksana, yang baik, maka orang juga akan respect sama kita dan akan menghormati kita. Ya, mereka juga akan merasa nyaman. Kalau misalnya sebaliknya kita menjadi pemimpin yang sewenang-wenang gitu ya, atau semena-mena, saudara-saudara, maka orang nggak akan respect dan orang juga akan mencibir. Ya, mungkin di depan kita dia patuh, dia taat, tapi di belakang dia mungkin menggunjingkan kita atau membenci kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita sekali lagi dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin di dalam lingkup apapun, marilah kita menjadi pemimpin sebagaimana yang Tuhan kehendaki, yaitu pemimpin yang mau melayani dan mendatangkan kebaikan juga kesejahteraan bagi yang kita pimpin. Dan yang paling penting dari semuanya itu, ingat bahwa kita punya pemimpin di atas segala pemimpin, yaitu Allah.
Dan oleh karena itu kita harus mempertanggungjawabkan segala kepemimpinan kita kepada Allah. Nah, kalau kita ingat bahwa kita harus mempertanggungjawabkan semuanya kepada Allah, maka kita akan menjadi pemimpin yang baik, yang benar, yang seturut dengan kehendak Allah, yang adil dan jujur, dan menyenangkan banyak orang, dan terutama tentu menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan pada pagi ini. Kiranya Tuhan menolong kami ketika kami diberi kepercayaan sebagai pemimpin, apakah itu di perusahaan, ataupun mungkin di organisasi, di gereja, di tengah masyarakat, bahkan mungkin di sekolah dan di rumah tangga. Biarlah Tuhan kiranya Engkau memberikan hikmat, bijaksana pada kami, untuk kami menjadi pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan, pemimpin yang siap untuk mempertanggungjawabkan segala panggilan kami, segala tugas kami sebagai pemimpin yang dipercayakan kepada kami, yaitu mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan sendiri. Tolong kami dan perlengkapi kami, sehingga kami menjadi pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa dan membawa setiap pergumulan kami. Tuhan mengenal apa yang menjadi keperluan kami. Biarlah Tuhan tolong sehingga segala keperluan kami juga Tuhan berikan, untuk Tuhan jawab setiap pergumulan. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan kami juga secara khusus berdoa bagi para pemimpin negeri ini, dari presiden sampai ke jajaran yang paling bawah. Biarlah Tuhan mereka mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dipimpinnya, yaitu masyarakat Indonesia, sehingga negara ini makin maju dan makin sejahtera. Terima kasih, kami berdoa juga untuk pemimpin dunia. Biarlah Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh membawa perubahan dunia dalam keadilan, dan memilih mereka memilih untuk hidup di dalam damai sejahtera, bukan di dalam peperangan. Kiranya Tuhan menolong, dan Tuhan memberkati juga para pemimpin untuk mereka tetap memiliki hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.